agak unik ya. Jadi memang kecukupan nutrisi. Nah, ini nanti Oke, selamat pagi sahabat Amal Farm. Hari ini hari ke-19 untuk keseluruhan, tetapi hari ke-11 untuk New Hope D903. Nah, pertama saya akan membahas tentang D903 dari produk New Hope, di mana hari ini memasuki hari ke-11. Ini pemberian pakannya lumayan, masih kemarin 6 kilo, sekarang 8 kilo. Kita coba untuk menaikkan, menurunkan sampai menemukan formulasi yang pas kira-kira berapa, meskipun standarnya itu rata-rata di angka 120 sampai 130 gram per ekor. Nah, untuk New Hope D903 ini agak unik ya. Jadi memang dari segi kotorannya itu memang agak basah dibanding Malindo 9903 ataupun EH 252 dari New Hope. Nah, kalau kita ranking, jadi ranking tingkat kebasahan kotoran itu New Hope D903 itu ranking 1, ranking 2 itu Malindo, ranking 3 itu EH. Jadi ranking itu bukan juara ya, tapi tingkat kebahasannya itu D903 itu di peringkat pertama, peringkat kedua itu Malindo, peringkat ketiga EH 252. Nah, untuk tingkat kekeringan kotoran di situ. Nah, terkait pakannya memang New Hope D903 itu lebih banyak remahannya, karena memang dia lebih gampang hancur ya, digini kan hancur dah. Kalau baunya masih sama, karena ini masih produk yang pertama kali kita ambil gitu, masih sama, dan warnanya cenderung putih. Nah, terus bagaimana kalau tentang Malindo? Nah, ini Malindo ini ada yang unik nih, yuk kita ke sana. Nah, sekarang saya berada di kandang B8 dengan populasi sama 90 ekor, dengan bayah masuknya itu di 5,5 bulan. Kalau kita hitung bulan, hari ini kurang lebih 4 bulan lebih sekian hari. Nah, kalau hitung hari, ini hari ke-19 untuk Malindo dan Isop. Nah, untuk Malindo di hari ke-19, baik yang di umur 5,5 bulan ataupun umur 3,5 bulan itu sudah mengalami penurunan feed intake. Mudah-mudahan ini bagian dari kecukupan nutrisi. Nah, ini nanti akan kita hitung secara detail berapa sih feed intake antara Malindo dan Isop, yang ini kan bareng ya, artinya masuknya bareng, pemberian pakannya bareng. Nah, mungkin kalau yang D903 itu baru next month, karena memang selisih seminggu. Nah, terkait kotoran tadi memang D903 yang dari New Hope itu lebih kotor. Nah, lebih basah. Nah, untuk Malindo itu di peringkat kedua. Dari segi kotorannya memang bukan basah ya, tapi kalau kita melihat tingkat kebasahannya dia peringkat kedua. Terkait pakan itu masih sama, jadi tingkat kelembutan, keremahan, artinya lebih mudah hancur, itu juga peringkat kedua setelah New Hope. Jadi, dan kalau butiran kecilnya itu dia peringkat pertama. Dia Malindo itu butirannya paling kecil. Terus yang kedua itu D903, baru ketiga Isop. Nah, tingkat kelembutannya ini memang di ranking kedua ya. Jadi apakah ini pengaruh terhadap hasil telur nanti ke depan, ini saya belum bisa menjelaskan seperti apa, tetapi memang itu faktanya. Jadi pertama adalah D903 itu kotorannya lebih basah, yang kedua Malindo, yang ketiga Isop. Yuk kita coba lihat ke Isop biar nanti bisa perbandingan terkait hasil pemberian pakannya seperti apa, terus telurnya sudah berapa, mungkin akan disampaikan oleh Mbak Zumna. Silakan Mbak Zumna. Nah, di kandang EH ini kotorannya paling kering ya di antara Malindo dan juga New Hope. Nah, kalau untuk pakannya sendiri bisa dilihat ya teman-teman, bahwa pakan dari EH
EH ini butirannya paling besar di antara Malindo dan juga New Hope, dan remahannya juga paling sedikit, tidak mudah hancur, bisa dilihat nih. Nah, di kandang B9 ini juga dengan pakan EH, ini adalah kandang pertama yang menghasilkan telur, walaupun setiap hari baru satu yang dihasilkan, namun sudah rutin setiap hari menghasilkan 1 telur. Nah, pada hari ke-19 ini pemberian pakan 10 kilo dinaikkan dari yang sebelumnya 8 kilo. Oke, pemberian dinaikkan pakan ini adalah untuk menyesuaikan, meskipun kalau kita hitung secara normal, kalau misalnya kita hitung 130 gram itu kan normalnya pemberian pakan untuk umur 5,5 bulan itu adalah 11,7 atau katakanlah 12 kilo. Nah, ini kan belum di titik yang memang kebutuhan kebutuhan feed intake yang dibutuhkan bebek, karena memang angka 10 ini masih jauh lah ya kalau misalnya ke 2 kilo. Mungkin ini akan stabil di angka 12 kilo itu kalau sudah nelurnya mungkin di atas 20 atau di atas 30%, karena semakin banyak feed intake yang dia makan, maka mungkin itu yang akan menentukan produksi telur ke depan. Jadi sahabat, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan klik loncengnya untuk terus mengikuti. Hari ini masih hari ke-19, mungkin jangan bosan dulu, karena yang disampaikan kita hanya tentang pemberian pakan, tetapi ke depan kita akan buka tentang telur, hasilnya seperti apa. Maka itu tadi yang saya sampaikan, klik loncengnya supaya tidak ketinggalan tentang informasi itu.